Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang halayak sasaran dalam kampanye public relation. Di sini kami beranggotaan 3 orang. Pertama ada saya sendiri, Audisti Salsabila Fitandra. Yang kedua ada Azarin Kalista Nadif. Dan yang terakhir ada Rizkianto. Nah, sebelumnya, apa sih itu halayak sasaran? Halayak sasaran adalah sejumlah orang yang memiliki pengetahuan, sikap, atau perilaku yang akan diubah melalui kegiatan kampanye. Nah, ada satu ahli, yaitu Johnston. Ia menyebutkan ada 2 perspektif yang dapat digunakan untuk melihat siapa halayak sebenarnya. Yang pertama itu ada perspektif individual, yaitu melihat halayak sasaran sebagai suatu individu yang memiliki pandangan tersendiri tentang dunia berdasarkan karakteristik personal yang dimilikinya. Yang kedua ada perspektif sosiokultural, yaitu melihat halayak sasaran itu sebagai produk budaya. Jadi di sini tuh ciri-cirinya itu di luar dari dirinya sendiri, yaitu meliputi faktor eksternal dan situasional yang nantinya akan mempengaruhi respon dan sikap yang akan muncul. Nah, selanjutnya ada segmentasi dan identifikasi halayak publik. Menurut Frank, Massey, and Wynne, segmentasi itu dapat diartikan sebagai suatu proses memilah-milih halayak ke dalam sub-sub kelompok yang lebih kecil yang sebisa mungkin bersifat homogen dan karakteristiknya dapat dibedakan dari sub-sub kelompok lainnya. Nah, dalam bahasa umum, segmentasi itu juga dapat diartikan sebagai proses pengelompokan halayak ke dalam kategori-kategori tertentu yang memiliki ciri-ciri baik dalam segi geografis, demografis, maupun psikografis. Yang pertama ada segi geografis. Nah, ini tuh dikelompokkan berdasarkan tempat tinggal mereka. Misalnya di pedesaan atau perkotaan maupun wilayah negara tertentu lainnya. Yang kedua dari segi demografis. Nah, ini tuh dikelompokkan berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Misalnya usianya berapa, terus jenis kelaminnya, agamanya apa, pendidikannya apa, dan lain-lain. Nah, yang ketiga dari segi psikografis. Ini tuh meliputi seperti tujuannya, motivasinya, visi dan misinya, dan cara menanggapi isu tertentu berdasarkan sikap keyakinan dan nilai yang dimilikinya. Perkenalkan, nama saya Azarin Kalista Nadif dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang halayak sasaran kampanye. Menurut James Dudick, ada jenis publik apatis, yaitu publik yang sama sekali tidak peduli terhadap suatu masalah. Namun, kelompok ini juga perlu kita perhatikan, karena setiap orang berpotensi untuk tertarik pada suatu masalah. Dari jenis publik yang ada, publik aktif inilah yang paling besar kemungkinannya untuk menggunakan informasi dari program-program PR sebagai langkah awal untuk perilaku selanjutnya. Mereka mungkin hanya sebagian kecil dari populasi yang menjadi sasaran. Namun kelompok ini penting karena informasi harus difokuskan kepada mereka. Dan perlakuan terhadap suatu halayak dalam kampanye harus lebih spesifik, mengingat minat dan kebutuhan mereka tidaklah selalu sama. Dalam kampanye public relation, yang menjadi halayak sasaran secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok berkepentingan atau pemerintah. Yang kedua adalah warga sekitar atau warga tertentu. Yang ketiga adalah kelompok pemakai produk atau pelanggan. Yang keempat adalah badan swadaya masyarakat. Yang kelima adalah kelompok penekan atau pressure group. Yang keenam adalah pemuka agama dan masyarakat atau opinion leader. Yang ketujuh adalah asosiasi perdagangan dan profesi yang menggunakan industrial relation. Yang kedelapan adalah kelompok business relation atau relasi bisnis. Yang terakhir adalah kelompok internal. Besarnya jumlah halayak sasaran mengidentifikasikan bahwa mereka mempunyai beragam karakter. Akibatnya, cara mereka merespon pesan dari suatu kampanye juga berbeda. Ilmuwan
di bidang psikologi juga mengatakan bahwa cara halayak menerima pesan dari suatu kampanye itu berdasarkan keyakinan, sikap, nilai-nilai yang dimiliki, kepribadian, dan juga kebutuhan. Saya akan menjelaskan tentang respon pesan yang dimiliki oleh halayak sasaran. Setiap orang memiliki apa yang disebut dengan keyakinan atau belief system yang berfungsi untuk menyaring berbagai rangsangan yang menerpa dirinya. Informasi yang diterima dari suatu individu akan terjadi proses penyaringan atau filterisasi. Informasi ini termasuk juga informasi dari berbagai media massa. Contohnya, ketika kita menyampaikan pesan dari suatu kampanye, akan diterima individu itu sendiri dan terjadi proses penyaringan, dan itu menjadi keyakinan mereka. Yang kedua adalah sikap. Sikap adalah salah satu topik dalam perilaku manusia yang paling banyak dikaji secara mendalam. Sikap merupakan kecenderungan kita bertindak terhadap objek baik positif maupun negatif yang mendasarkan diri pada keyakinan yang telah terorganisasi. Dari definisi di atas, ada aspek yang paling penting dari sikap, yaitu dimensi afektif yang merupakan karakter utama dari sikap. Aspek ini muncul ketika seseorang sedang mengevaluasi suatu objek yang mempunyai kategori seperti baik buruk, kuat lemah, aktif pasif, dan seterusnya. Yang ketiga adalah nilai. Menurut Rockage, nilai bukan sembarang keyakinan semata, tetapi keyakinan yang abadi. Nilai bisa diwujudkan dalam bentuk pernyataan kecil, misalnya kesejahteraan, keadilan, dan kesamaan. Nah, nilai merupakan suatu keyakinan yang abadi dan pemikiran masyarakat, sehingga nilai sangat mustahil untuk berubah. Dalam implementasi jenis kampanye, pesan-pesan apapun yang disampaikan harus mengindikasikan kebebasan memilih. Misalnya kampanye produk. Kita harus menegaskan bahwa produk yang kita pasarkan ini sangat beragam dan bervariasi untuk keleluasaan konsumen memilih produk yang kita punya. Sebaliknya, jika kita memilih halayak yang mempunyai individualisme yang menyukai kemandirian, kekhasan pribadi dan minat pribadi, kita harus mengedepankan produk kita dengan keunikan produk itu sendiri. Sementara orang-orang yang menilai tinggi suatu kemajuan, mereka lebih menghargai suatu perbaikan. Nah, ketika tipe ini kita tuju sebagai suatu halayak, kita harus mengatakan bahwa produk kita ini bisa dirancang khusus untuk memenuhi tuntutan yang belum terpenuhi. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa produk kita telah disempurnakan untuk memenuhi kualitas hidup Anda, seperti itu. Yang keempat, kebutuhan. Kebutuhan menciptakan berbagai macam motif, yakni kekuatan yang mendorong perilaku kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kata lain, manusia dimotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Maka kebutuhan dapat menggerakkan perilaku manusia. Maka mengetahui kebutuhan individu ataupun kelompok setidaknya menuntut kita mengarah atau mempengaruhi perilaku mereka. Yang kelima, kepribadian. Asael mengartikan kepribadian sebagai pola perilaku manusia yang konsisten dan relatif permanen. Beberapa karakteristik yang dapat dikaji dalam menganalisis respon halayak dari pesan-pesan kampanye seperti harga diri, keterbukaan pikiran, dan juga kepribadian otoriter. Secara umum dapat dikatakan orang yang mempunyai harga diri tinggi akan sulit dipengaruhi dibandingkan orang yang mempunyai harga diri rendah. Menurut Rockage, orang yang mempunyai harga diri tinggi mempunyai ciri-ciri seperti optimis, berkompeten, dan percaya diri. Karena ciri-ciri tersebut, orang yang berharga diri tinggi akan menolak pesan yang bersifat mengarahkan, karena dianggap melecehkan kemampuan mereka dalam menerima dan menolak pesan. Orang-orang yang mempunyai harga diri tinggi biasanya setara dengan orang yang mengirim pesan atau pelaku kampanye. Untuk itu, orang yang punya harga diri tinggi sangat sulit untuk dipengaruhi.
Dalam situasi seperti ini, para ahli komunikasi menyarankan bahwa dalam pelaksanaan kampanye, kita menggunakan komunikator yang berkredibilitas tinggi, terpercaya, dan keahlian yang tidak diragukan lagi oleh jenis khalayak seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkyanto akan melanjutkan presentasi dari Ajarin, yaitu penentuan khalayak sasaran. Terdapat suatu kampanye juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu khalayak sasaran primer dan sekunder. Khalayak sasaran primer adalah mereka yang benar-benar memiliki kaitan dan perhatian dengan isu yang menjadi fokus kegiatan kampanye, sedangkan khalayak sasaran sekunder adalah mereka yang tidak terkait langsung tapi bisa membantu khalayak primer dan menentukan sikap dan mengambil suatu keputusan berkaitan dengan isu yang menjadi faktor kegiatan kampanye. Untuk menentukan siapa yang menjadi publik sasaran kampanye menurut James Goering terdapat 3 bentuk, yaitu latent public, yaitu publik yang tersembunyi yang sulit untuk dikenal atau diketahui keberadaannya oleh perusahaan. 2, itu aware public, yaitu publik yang peduli dan biasanya mudah dikenai dan diketahui keberadaannya dan kegiatannya. Dan 3 adalah aktif publik, yaitu publik yang aktif dan selalu berkaitan dengan suatu permasalahan yang dihadapi oleh pihak perusahaan. Dan publik aktif sendiri dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu publik semua masalah, publik masalah tunggal, dan publik masalah hangat. Selanjutnya, bagaimana khalayak mengelola pesan kampanye. Selain karakteristik khalayak, cara khalayak juga menanggapi pesan kampanye juga akan menentukan apakah isi pesan kampanye bisa diterima atau tidak. Ada 3 teori yang membahas mengenai bagaimana khalayak mengelola dan merespon berbagai pesan yang menerapkan mereka, yaitu teori integrasi informasi, teori pertimbangan sosial, dan teori integrasi elaborasi. 1. Teori integrasi informasi atau information integration theory adalah teori komunikasi yang secara khusus memusatkan pembahasan pada cara pengumpulan dan pengorganisasian informasi tentang seorang peristiwa, gagasan, atau objek lain untuk membentuk sikap-sikap terhadap objek tertentu. Sistem sikap individu yang dapat dipengaruhi oleh informasi diterima dan diintegrasikan ke dalam sistem informasi tersebut. Semua informasi berpotensi mempengaruhi sikap seseorang. 2. Teori pertimbangan sosial atau social adjustment theory, bahwa perubahan sikap seseorang terhadap objek sosial dan isu tertentu merupakan hasil proses pertimbangan adjustment yang terjadi dalam diri seseorang tersebut terhadap pokok persoalan yang dihadapi. Dan yang terakhir ada teori integration elaborasi atau likelihood model, bahwa keputusan yang dibuat tergantung pada jalur yang ditempuh dalam memproses sebuah pesan. Jika seorang bersungguh-sungguh membuat pesan persuasif yang diterima semata-mata berfokus pada isi pesan tersebut, menurut teori ILM, dianggap menggunakan jalur central route atau jalur tengah. Bila seorang tidak melakukan evaluasi yang mendalam terhadap isi pesan yang diterima, melainkan lebih memperhatikan daya tarik penyampaian pesan, kemasan, produk, atau aspek lainnya, maka ia menganggap menggunakan jalur pinggir atau peripheral route. Dan yang terakhir adalah khalayak sasaran berdasarkan jenis-jenis kampanye, yaitu ada produk orient campaign, yaitu kegiatan dalam kampanye yang berorientasi pada produk dan biasanya dilakukan dalam kegiatan komersial, kampanye promosi pemasaran suatu peluncuran produk baru. Contohnya produk make up Wardah. Sasaran khalayaknya adalah perempuan yang senang memakai make up dan memang memakai make up merek Wardah. Kedua ada candidate oriented campaign, yaitu kegiatan kampanye berorientasi bagi calon atau kandidat untuk kepentingan kampanye campaign, contohnya kegiatan kampanye calon wali kota. Dan yang terakhir ada ideologi or choice atau oriented campaign. Jenis kampanye ini berorientasi dengan tujuan untuk bersifat
khusus dan berdimensi perubahan sosial, social change campaigns atau jenis kampanye yang terkait ini bertujuan untuk mengajak khalayak melakukan perubahan sosial, termasuk di dalamnya adalah perubahan perilaku. Misalnya kampanye sosial yang bersifat non-komersial, anti narkoba atau HIV.